Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelompok 10. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu, Dr. Ali Hasan Siswanto. Sebelum kami lanjut ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu Putri Anadatul Ustazia dengan NIM 221101030002. Yang kedua, yaitu Novi Rofika dengan NIM 221101030020. Yang ketiga, yaitu Safinatun Najah dengan NIM 221101030009. Yang keempat, Santi Nurholisa dengan NIM 221101030033. Baik, langsung saja pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Hakikat pendidikan Islam multidisipliner. Istilah yang perlu diketahui maknanya dulu adalah multidisipliner yang terangkai dengan pendidikan Islam. Pemahaman terhadap makna multidisipliner ini sangat membantu pendidikan Islam multidisipliner. Namun terdapat beberapa istilah lainnya yang memiliki kemiripan bunyi maupun maknanya, sehingga dibutuhkan kecermatan dalam memahami supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau ketukar pahaman antara istilah multidisipliner dengan istilah lainnya yang mirip itu. Multidisipliner adalah penggabungan beberapa disiplin untuk bersama-sama mengatasi masalah tertentu. Sebagaimana dikutip Ana Nadia Abda, Nelson menyatakan bahwa multidisipliner berarti kerjasama antara ilmu pengetahuan yang masing-masing tetap berdiri sendiri dengan metode sendiri-sendiri. Demikian juga Kailan juga menjelaskan bahwa multidisipliner merupakan interkoneksi antara satu ilmu dengan ilmu lain, namun masing-masing bekerja berdasarkan disiplin dan metodenya sendiri. Maka pendekatan multidisipliner merupakan pendekatan dalam pemecah suatu masalah dengan menggunakan tinjauan sebagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan. 10 pendekatan multidisipliner ini menekankan pada tinjauan multiperspektif ilmu yang terkait dengan masalah yang dipecahkan. Pendekatan multidisipliner ini memiliki nilai guna yang tinggi. Mapa Runga Barbara dan Philippa Muswanga menyatakan bahwa kegunaan pendekatan multidisipliner tercermin pada harapan beberapa sumber yang mengatakan bahwa ahli-ahli yang bervariasi akan berkolaborasi untuk memberikan masyarakat dengan dukungan disabilitas untuk menjalani hidup yang penuh makna. Dalam lapangan pendidikan, kita baru saja mengalami beberapa dekade secara partikular mempertahankan pendekatan-pendekatan multidisipliner yang berarti masing-masing disiplin ilmu diperkenankan mencapai tingkatan otonomi yang tinggi pada dasarnya, menghindarkan suatu kemungkinan menciptakan suatu yang baru. Hal ini merupakan perspektif yang agak berbeda mengenai implikasi pendekatan multidisipliner sebagai suatu pertimbangan dalam merumuskan konsep pendidikan Islam multidisipliner. Oleh karena itu, pendidikan Islam multidisipliner pada dasarnya merupakan suatu proses pendidikan ajaran-ajaran Islam yang dengan bantuan tinjauan berbagai perspektif keilmuan yang memiliki relevansi dengan ajaran-ajaran Islam tersebut dan bekerjasama memecahkan suatu masalah yang dihadapi pendidikan Islam. Di sini terdapat kerjasama sebagai ilmu secara otonom dalam memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Masing-masing ilmu memberikan persiapan sendiri-sendiri terhadap ajaran-ajaran Islam, sehingga merefleksikan wawasan yang sangat luas. Hal ini mengarahkan bahwa multidisipliner tersebut memiliki makna yang signifikan terhadap pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagus mengatakan bahwa pandangan monodisipliner menimbulkan salah kaprah terhadap berbagai persoalan seperti lingkungan hidup, pengembangan, korupsi, dan lain sebagainya. Lantaran kegagalan monodisipliner dalam memecahkan masalah, sehingga perlu dikembangkan filsafat baru yaitu multidisipliner. Keselarasan agama dengan filsafat dalam perkembangannya tentu mengarah pada keselarasan antara agama dan sains atau ilmu pengetahuan. Sebab sains merupakan produk dari filsafat. Sains terlahir dari rahim filsafat. Terdapat ungkapan kuno yaitu philosophy is mother of science atau filsafat adalah induk ilmu pengetahuan. Ada juga yang philosophy is queen of science. Filsafat adalah ratu ilmu pengetahuan. Konsep keselarasan antara agama dan filsafat maupun antara agama dan sains, keduanya akan mempunyai informasi pada seseorang yang melakukannya karena ia menguasai informasi ganda. Di dalam filosofi Islam, penyatuan berbagai ilmu pada diri mereka itu banyak terjadi. Seperti Al-Kindi, M. Said Syekh mengucapkan bahwa Al-Kindi telah menulis berbagai disiplin ilmu seperti aritmatika, geometri, astronomi, teori musik, kedokteran, farmasi, politik, dan lain sebagainya. Ia juga telah menulis 265 buku. Banyak lagi karya-karya filosof Islam lain seperti Ibnu Sina menghasilkan 267 karangan. Ada juga Al-Ghazali diperkirakan menghasilkan 300 buah karya ilmiah. Dengan demikian terdapat dua cara yang paling efektif yang terdapat pada para filosof maupun ilmuwan muslim, yaitu yang pertama, pengetahuan mereka generalis sekali, lalu hampir seluruh filosof maupun ilmuwan muslim adalah ulama. Terima kasih. Saya di sini sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan integrasi Islam dan sains dalam pendidikan multidisipliner. Positivisme yang hanya mengakui bahwa yang rasional adalah fisik dan yang fisik adalah rasional, sehingga lawan filsafat positif bukan filsafat negatif, melainkan filsafat negatif melainkan filsafat spekulatif atau metafisika. Padahal indikator orang-orang beriman kepada yang gaib suatu yang sangat metafisik. Ilmu dan teknologi tanpa agama akan mengalami krisis makna dan energi untuk tetap melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh sains sendiri. Sebaliknya, jika agama tanpa ditunjang oleh ilmu dan teknologi dalam perspektif ajaran agama, itu hanya akan berupa semangat dan keyakinan yang tidak dapat diamalkan dalam kehidupan nyata. Bukankah sains telah menemukan banyak parameter semesta dan menjadikannya alasan adanya rencana yang cerdas yang selama ini diagungkan oleh agama dalam seperangkat kerja ilmiah mereka? Sebaliknya, positivisme yang berupaya menyingkirkan nilai-nilai termasuk nilai agama dalam proses ilmiah juga mendapatkan perlawanan yang keras dari positivisme dan para ilmuwan muslim. Yang keempat yaitu ilustrasi pendidikan Islam multidisipliner. Di samping pengetahuan agama, Al-Quran memberikan penekanan yang sama pada ilmu alam, psikologi, sejarah, dan lapangan pengetahuan lainnya. Semua ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan oleh manusia, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang proporsional dari Islam melalui kitab sucinya. Dalam prakteknya, ada beberapa istilah dalam melaksanakan pendidikan Islam menggunakan pendekatan multidisipliner. Yang pertama yaitu menggunakan istilah perspektif, yang kedua menggunakan dialog, yang ketiga menggunakan relasi, yang keempat interaksi, yang kelima interkoneksi, yang keenam komparasi, yang ketujuh kolaborasi. Jadi, kesimpulannya adalah pendidikan Islam multidisipliner merupakan model pendidikan Islam yang dibantu atas kerjasama berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Multidisipliner ini merupakan pendekatan yang dapat diacak akar
filosofisnya pada konsep keselarasan antara agama dengan filsafat atau keselarasan antara akal dan wahyu yang diformulasikan Al-Kindi. Pendekatan ini dalam pendidikan Islam merupakan salah satu upaya merealisasikan program dan konsep integrasi Islam dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, semua materi pendidikan Islam bisa dikaji melalui pendekatan disipliner dengan menggunakan istilah kunci, perspektif, dialog, relasi, interaksi,